tadi kan udah bahas nih soal krim melasma segala macam gitu ya, dan udah banyak banget ternyata hal-hal yang aku nggak tahu akhirnya sekarang tahu gitu. Sekarang aku mau lebih tahu nih karena di sini mumpung ada formulator. Tenang dok, nggak akan aku. Nggak, aku diam hari ini. Iya, udah tenang aja. Nah dok, aku mau tanya, apa yang membedakan krim melasmanya Ozaskin sama yang lainnya? Terus ingredientsnya apa? Karena kan tadi harus tanya ingredients nih. Jadi aku mau tahu ingredientsnya apa, aman atau enggak? Coba. Nah, jadi di Ozaskin itu kita itu mau menyamarkan hiperpigmentasi flek dengan cara yang aman, sehat. Nah, sehat dan dipakai jangka panjang itu aman, nyaman, nggak terjadi iritasi dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena di dalamnya ada kandungan namanya kojic acid dilpamitat 4% dan 4% niacinamide. Yang hasilnya nanti setara dengan 4% hidroquinon yang dibahas tadi. Oh, tapi lebih aman. Nah, bedanya kenapa? Kalau hidroquinon kan harus pemantauan dokter. Ada jangka panjang, jangka waktunya untuk dipakai. Dan dia harus di tapering up, turun sedikit dosisnya. Kalau ini enggak, dipakai jangka panjang aman, tapi dia tidak instan. Butuh proses. Biasanya di klinik, aku kan pakai ini juga ya di klinik. Di klinik itu 2-3 bulan baru kelihatan hasilnya. Jadi dia tuh berproses ya. Kemudian dia juga bisa dipakai pada kulit yang sensitif. Kenapa? Karena dia ada kandungan pantenolnya atau B5 yang lagi booming kan. Kulit itu. Ya, dia untuk memperkuat skin barrier. Jadi kalau kulitnya yang bermasalah, yang iritasi, yang sensitif, dia bisa ditekan dengan pantenol, niacinamide. Kemudian juga ada aloe vera 1%. Nah, aloe vera ini aloe vera tahu ya. Iya, buat lembab kan. Kulit kita itu nggak iritasi, nggak cekit-cekit. Yang namanya glowing itu kulitnya harus lembab dulu, baru kelihatan glowing. Jadi jangan cari glowingnya dulu, tapi cari kandungannya yang bisa bikin glowing. Aloe vera, niacinamide, pantenol. Betul. Gitu loh. Kulit sehat itu harus, kulit glowing itu bonus. Gitu dong kalau aku bilangnya. Benar. Setuju. Berarti jangan kulit instan putih ya. Iya benar. Boleh sih putih tapi 1 tone up aja lah. Jangan kebanyakan pakai yang gitu, yang instan akhirnya belang dok tangan sama. Iya, kita kan manusia dok, bukan zebra dok. Berarti ini aman ya? Aman. Bumil busuk yang mana? Karena sudah teruji secara dermatologi. Udah ada jurnalnya juga. Ada jurnalnya. Ada jadi bisa buat bumil, busuk, aman ya? Aman. Dari anak remaja sampai aku punya loh di klinik pasien umur 18 tahun itu udah freckles. Ada kadang ada bekas jerawat juga ada ya dok ya. Bisa tapi ini benar-benar freckles karena suka gonta-ganti produk. Nah, jadi korban FOMO. Pakai ini bagus. Jujur dulu aku pernah kayak gitu dan breakout cuma di sini. Aduh, aku sayang banget gak punya fotonya dok. Dan aku 1 tahun berobat gonta-ganti dokter sampai ke spesialis dokter, sampai aku nemu dokter yang udah stroke, tapi katanya itu profesor, aku datengin dok. Abis suntik, jadi disuntik alergi hilang, tapi muncul lagi karena apa? Aku FOMO-an. Ih kok muka kamu bagus, aku ke dokter ini, aku ikut. Terus nggak pakai jeda ke ini. Nanti kalau aku sebutin kliniknya pasti tahu nanti ya. Kalau itu nggak aku sebutin ya. Wah itu langsung gong. Tadinya muncul titik merah satu. Iya, jadi di sini dong. Dan itu 1 tahun aku nggak bisa kerja. Semakin DPO. Semakin ditutupin bedak, semakin dia jadi kayak muncul gitu. Tapi nggak ada gatel, tapi cuma titik-titik merah. Jerawat kecil-kecil gitu. Dari situ aku stop tobat ya. Pakai tobat banget dok, karena jujur minum obat alergi malah jadi gendut di badan gitu. Jadi sekarang benar-benar aku cuma pakai sunscreen, kalau malam pakai pelembab, udah yang aman-aman aja. Yang penting basic skincare-nya kuat dulu. Jadi ini aku ulang ya dok, jangan bosan ini mah ya. Untuk memudarkan flek ya pakai krim melasma. Tapi nggak cukup ini, tapi kita juga harus tetap pakai sunscreen, bener ya? Iya. Jadi gini, malamnya pakai krim melasma nih biar pudar fleknya, biar cerah kulitnya. Lah masa siang hari dibiarin, wahai matahari inilah kulit aku gak dilindungin gitu kan kocak. Jadi siangnya dilindungin, malamnya diregenerasi. Ingat kan tadi kenapa malam kulit itu perlu dikasih nutrisi, karena dia malam regenerasinya. Jadi jangan lewatin 2 momen terbaik itu, ya kan dok? Benar. Nah, jadi kalau di Ozaskin itu kalau malam kita pakai hiperpigmentasi whitening and intensive treatment. Jadi cara pakainya pagi hari sabun. Ya, kemudian boleh pakai pelembab. Ya, supaya dia memperkuat skin barrier kan. Setelah itu pakai ini
whitening and intensive buat yang melasma. Tapi yang nggak melasma jangan. Ya. Kemudian baru terakhir pakai sunscreen. Tuh. Nah, sunscreen yang SPF 40. Kalau pagi kayak gitu ya? Iya, kalau yang flek minimal 40 ke atas. Tapi kalau yang berjerawat ya sebaiknya jangan tinggi-tinggi ya, jangan SPF-nya, 50. SPF-nya karena dia akan jadi comedogenic. Betul. Malamnya pakai sabun lagi, kemudian pakai pelembab dan terakhir pakai ini lagi whitening and intensive. Jadi sehari 2 kali. Pagi malam maksudnya. Iya, kenapa? Karena kalau pagi kita sebagai proteksi dari sunscreen-nya, malam hari yang 2 hari sekali ini untuk menyamarkan flek, tapi dengan cara yang pelan-pelan tapi pasti. Bentar dok, aku masih bingung. Ini tuh pakainya di seluruh wajah atau hanya yang ada seluruh wajah? Seluruh wajah. Oh, oke. Kan itu ada niacinamide, ada panthenol, ada aloe vera, jadi bagus buat memperkuat skin barrier. Jadi jangan fokus mikirin kalau krim melasmanya itu hanyalah untuk melasmanya aja. Iya, jangan. Yang tadi dia nyehatin dulu semua kulitnya. Kalau kulitnya udah sehat, fleknya muder gitu loh. Yang udah, dok aku tuh udah berkali-kali loh sebenarnya ngomongnya. Sabar. Tuh berarti jangan ditutupin pakai bedak dong. Betul, jangan ditutup-tutupin lagi. Nggak ngaruh. Sabar.